Gadis ini tiba-tiba melihat gadis di depannya akan diperkosa. Apalagi, ada bekas luka di wajah sang mak comblang. Dia buru-buru mengejar gadis itu. Katakan padanya untuk tidak memasuki rumah. Kemungkinan sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi gadis itu tidak mendengarkan. Langsung masuk saja. Su Jin melihat pria itu berjalan keluar ruangan. Itu adalah pria dengan bekas luka. Dia mengumpulkan keberanian untuk mengikutinya ke lift dan memperingatkannya. Jangan sentuh bayinya. Apa yang kau katakan? Jika sesuatu terjadi pada bayi, saya akan menelepon polisi untuk menangkap kau. Siapa kau? Apa sih kamu? Su Jin dicekik oleh pria berwajah bekas luka itu. Ilusi itu muncul kembali. Seseorang memukul pria berwajah bekas luka itu dari belakang. Kemudian dia menggunakan koper untuk menyeretnya pergi. Untungnya, pintu lift terbuka saat ini. Dia berlari keluar dari lift dengan sekuat tenaga. Dan suaminya baru saja tiba. Nomor 706. Nomor 706. Sesampainya di rumah, dia memberitahu suaminya. Pria di lantai 7 akan mati. Dan bersiaplah untuk memanggil polisi. Tanpa diduga, suaminya menghentikannya. Mengatakan itu semua adalah ilusinya. Katakan padanya untuk segera minum obat dan istirahat. Tetapi ketika dia terbangun di tengah malam, suaminya tidak ditemukan. Lift menunjukkannya berhenti di lantai 7. Iblis membuatnya pergi ke kamar di lantai 7. Alhasil, teriakan minta tolong seorang gadis terdengar dari dalam rumah. Dia akan membunyikan bel pintu. Tiba-tiba terdengar suara tabrakan. Diikuti dengan pembukaan pintu. Dia dengan cepat bersembunyi di bawah tangga di sebelahnya. Sekarang pria itu memakai topi. Tarik koper keluar. Dia melihat melalui celah di pintu. Mengetahui bahwa laki-laki itu adalah suaminya. Namun keesokan harinya Sun Wo bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Buatkan dia sarapan. Memandang suaminya di depan matanya. Su Jin merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Sejak mendaki gunung, saya terjatuh dan kepala terluka. Su Jin telah kehilangan semua ingatannya. Bahkan suaminya. Tapi anehnya, dia tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat ke masa depan. Ketika dia pergi keesokan harinya, gadis kecil di lift membuatnya melihat gambar-gambar aneh. Ibu membuka pintu untuk putrinya. Seorang anak laki-laki berlari untuk membunyikan bel pintu. Ibu gadis itu menyalakan kompor dan meledak. Dia bergegas keluar dari lift. Benar saja, gambar itu mulai terjadi. Dia segera menelepon suaminya. Katakan rasanya seperti sesuatu terjadi. Dan itu pada saat ini. Anak laki-laki itu berlari melewatinya. Bunyikan bel pintu rumah gadis itu. Hal yang sama lagi. Tetapi jika dia ingin menghentikannya, sudah terlambat. Suami Su Jin membawanya ke rumah sakit. Diagnosis dokter adalah korteks cerebral rusak dan muncul halusinasi. Bahkan suaminya mengatakan dia tidak normal. Jadi mereka berdebat sengit. Namun, ketika dia sampai di rumah, halusinasinya muncul kembali. Diri sendiri mundur ke tepi teras. Sun Wo berdiri tepat di depannya. Tapi dia jatuh dari atap. Setelah bangun tidur, 2 orang polisi datang mengunjungi rumah tersebut. Ternyata pihak rumah sakit terpantul. Saat Su Jin dirawat di rumah sakit, terdapat banyak luka lama di tubuhnya. Diduga dia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Su Jin telah kehilangan ingatannya. Tapi kelembutan dan perhatian suaminya bisa dilihat dengan mata. Bagaimana bisa mengalahkan diri sendiri? Tetapi ketika polisi pergi, mereka melihat foto mereka. Mengatakan kalimat yang aneh. Apakah sudah diubah? Setelah polisi pergi, Su Jin menatap suami di foto. Kemudian dia menyadari. Apa yang dia tahu sekarang? Semua suami memberitahunya. Namun dia tidak tahu apa-apa tentang suaminya. Dia mulai berencana untuk lebih mengenal suaminya. Hari itu Su Jin bertemu seseorang di jalan. Dengarkan pihak lain mengatakan itu.
Jadi itu rekan. Dia mengikuti rekan-rekannya ke taman kanak-kanak. Ternyata sebelum kecelakaan itu dia adalah seorang guru di sini. Sujin tidak sengaja melihatnya di atas meja. Kartu nama suami. Jadi dia mengikuti alamat yang tertulis di atas. Ke perusahaan suaminya. Alhasil, diketahui bahwa tempat ini telah mengunci pintu besar tersebut. Penjaga di sini memberitahunya. Perusahaan suaminya dari 6 bulan yang lalu telah bangkrut. Setelah pulang Sujin bertanya pada suaminya. Kenapa bersembunyi darinya? Hasil setelah Sunwo tahu dia datang ke perusahaan. Langsung tegang. Kenanganmu sudah kembali? Ada apa? Tidak bisa pulih? Sujin tidak mengerti. Bahkan kebiasaan hidup dia. Dia bersama suaminya. Mengapa menyembunyikan pekerjaan kamu sebelumnya? Akibatnya, Sunwo menggunakan kesehatannya sebagai alasan untuk menutupi. Tampak begitu takut dia mungkin ingat. Dan keesokan harinya, Sujin menerima kurir yang dikirim oleh rekannya. Di dalam adalah beberapa barang pribadi yang dia tinggalkan di prasekolah. Dia menemukan beberapa gambar dalam sebuah buku. Semuanya adalah foto dirinya dan seorang pria aneh. Sujin curiga dia berselingkuh dari suaminya sebelum kehilangan ingatannya. Jadi dia menemukan seorang rekan. Hasil dari reaksi pertama seorang kolega adalah ini. Apakah dia memukulmu lagi? Hanya melalui rekan kerja. Suaminya memang curiga padanya. Selain itu, dia sering menyerangnya. Sebelum itu terjadi, dia meminta cerai dari suaminya. Tapi saat Sujin pulang kembali dari penjaga, berita yang lebih mengerikan. Malam sebelumnya suaminya benar-benar melakukannya. Keluar dengan koper besar. Rupanya apa yang dilihatnya malam itu bukanlah ilusi. So Sujin segera memutuskan untuk memanggil polisi. Dia membawa apa yang dia lihat malam sebelumnya. Laporkan semuanya ke polisi. Namun, Sunwo segera menyiapkan geolokasi di ponselnya. Selalu perhatikan gerakannya. Setelah menemukannya di kantor polisi, dia segera pergi ke sana. Saat Sujin melihat suaminya, langsung bersaksi Sunwo membunuh pria di lantai 7. Dan Sunwo memberitahu polisi tentang penyakit Sujin. Itu semua hanya ilusi miliknya. Tapi tanggung jawab ada di pundak. Polisi diminta untuk melakukan penyelidikan. Jadi mereka pergi ke kamar di lantai 7 bersama. Hasilnya kosong di dalam. Tidak ada jejak siapapun yang tinggal di sini. Cara menutup melalui pembelajaran. Tahu ruangan ini tidak pernah dijual. Sujin benar-benar tercengang. Setelah sampai di rumah Sunwo memberitahunya. Dia melamar untuk berimigrasi ke Kanada. Tunggu sampai keluar dari sini, semuanya akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, dia memberinya obat untuk diminum dalam waktu yang lama. Tapi kali ini Sujin tidak menelan. Setelah suaminya pergi, dia menyelinap keluar rumah. Namun tepat di lift, bertemu dengan pria yang berfoto dengannya. Sujin diam-diam mengawasinya. Mengetahui dia ditekan oleh krediturnya. Setelah kreditur memberinya waktu untuk membayar utangnya, dia pergi. Saat ini, pria yang mengangkat kepalanya juga melihat Sujin. Sekali lagi, tidak heran. Langsung membawa Sujin ke rumahnya. Tapi segel itu tidak pernah dia temukan. Sujin mengingatnya dengan jelas. Dia bilang dia sangat sibuk. Kisah mereka akan diceritakan nanti di lokasi konstruksi. Setelah itu, dia segera pergi. Dan setelah dia keluar, Sujin menemukan banyak suratnya di atas meja. Namun mereka semua dikirim ke sini. Yang lebih mengejutkannya adalah tergantung di dinding foto pernikahan dia dan pria ini. Mungkin ini rumahnya. Apakah pria ini suami dia? Lalu siapa suaminya saat ini? Untuk mengetahui kebenaran, Sujin tiba di lokasi konstruksi tepat waktu. Tetapi ternyata mobil suami palsu itu juga diparkir di dekatnya. Tiba-tiba di kepalanya muncul lagi. Gambar dia didorong ke bawah. Jadi dia menelepon polisi.
Ada kemungkinan pembunuhan yang tinggi. Tapi saat dia naik ke atas, suaminya dibunuh. Sunwo menyeret tubuhnya, buang ke kolam semen di sebelahnya. Dan Sujin secara tidak sengaja membuat keributan dan ketahuan. "Kenapa saya di sini?" Sujin buru-buru kabur. Tapi tak disangka itu ditemukan dengan sangat cepat. Dalam kepanikan, dia menyentuh sesuatu yang tajam. "Tunjuk Sunwo. Kenapa kamu membunuhnya? Mengapa? Siapa kau? Siapa kamu?" "Aku melakukan semua ini demi kamu." Melihat Sujin akan jatuh, untungnya, polisi tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dia segera membawa polisi ke atas. Akibatnya, dia membeku. Di tempat yang baru saja dilempar, hanya platform semen yang tersisa. Tidak ada yang lain. Sujin benar-benar pingsan. Koper itu juga hanya memiliki beberapa alat. Aku melihatnya dengan jelas. Dia tidak percaya itu halusinasinya. Ambil palu dan mulailah menghancurkan platform semen. Pada titik ini, polisi juga memperhatikan. Tidak ada gunanya berdiri diam. Tekan sampai ada jawaban baru. Setelah mengatakan itu, ambil palunya. Alhasil, setelah memukul beberapa kali, sepasang tangan terungkap. Tempat ini sebenarnya menyembunyikan mayat. Dari arloji di tangan, Sujin langsung mengenali suaminya. Sunwo langsung ditahan oleh polisi di tempat. Setelah dibawa ke kantor polisi, dia dengan tenang mengakui semuanya. Ternyata Sujin diadopsi oleh keluarganya di usia muda. Dia adalah kakak laki-laki Sujin, Kim Sunwo. Suami Sujin kecanduan judi dan terlilit hutang. Mereka bertempur di lokasi konstruksi. Sengaja membunuhnya. Karena bangunan setengah jadi itu akan dibongkar. Dia kembali ke tempat kejadian. Adalah untuk membuang tubuh secara menyeluruh. Berpura-pura menjadi suami Sujin. Hanya untuk membunuhnya untuk mengambil harta mereka. Kecelakaan pendakian juga direncanakan olehnya. Tujuannya adalah untuk menipu uang asuransi. Tetapi jika ilusi Sujin tentang lokasi konstruksi adalah apa yang sebenarnya terjadi, itu berarti dia juga ada di tempat kejadian pada saat itu. Dia percaya bahwa Sunwo tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi Sunwo tidak mau mengatakan apa-apa lagi. "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Berhenti di sini. Jangan bicara omong kosong lagi. Ingin kembali ke rumah." Saat Sujin pulang, bertemu gadis itu lagi di lantai bawah. "Sujin, namamu juga Sujin, kan?" "Ya, Choi Sujin. Sekarang namamu adalah Kim Sujin. Adik perempuan Kim Sunwo." "Kim Sujin." Sujin tiba-tiba mengerti. Semuanya bukan prediksinya. Itu adalah ingatannya yang hilang. Dia gadis dia ketika dia masih muda. Sunwo adalah teman masa kecilnya. Setelah ibu meninggal dalam ledakan gas, ayah Sunwo mengadopsi Sujin. Gadis di lantai 7 adalah gadis remaja. Orang dengan bekas luka itu adalah ayah angkatnya. Tak disangka saat Sujin beranjak dewasa, ayah angkatnya punya rencana dengannya. Untungnya, saudara laki-laki Sunwo muncul tepat waktu. Namun tanpa diduga, ia tidak sengaja membunuh ayah angkatnya. "Aku akan pergi ke asrama Ji-hun dulu. Jika dia bertanya, kau terus berkata aku menyuruhmu pergi ke sana. Setelah sekolah, saya langsung pergi ke sana. Aku tidak pulang hari ini. Jika polisi bertanya, kamu terus mengatakan tidak tahu apa-apa." Sujin mengikuti alamat yang diberikan polisi padanya. Kembali ke rumah lamanya dan Ji-hun. Lihatlah pemandangan di depan. Dia akhirnya memulihkan semua ingatannya. Tahun itu, kakaknya melakukan pembunuhan karena dia sepenuhnya menikahkannya dengan Ji-hun. Alhasil, investasi Ji-hun pun gagal setelah itu. Utang menumpuk. Dia juga meragukan hubungan antara dia dan kakaknya. Mulai sering memukulinya. Sujin sangat kesakitan. Sujin sangat menderita. Ada tepi danau yang selalu diimpikannya. Saudara itu setuju.
Jadi Sujin mengumpulkan keberaniannya, mengajukan cerai dari Ji-hun. Siapa sangka Ji-hun tegas tidak setuju. Sampai malam itu, dia tiba-tiba melepaskan tangannya dan memintanya untuk bertemu di lokasi konstruksi. Bahkan, dia ditekan oleh kreditur, ingin membunuh Sujin untuk mendapatkan kompensasi asuransi. Lalu, bagaimana kamu akan membunuhnya? Namun, saat Ji-hun melihat krediturnya, minum anggur beracun yang kusiapkan untuk Sujin, segera berubah pikiran untuk membunuh kreditur, membuang tubuhnya di danau semen, dan mulailah menuangkan semen ke bawah. Siapa yang tahu kapan dia menangani tubuh terlihat oleh Sujin. Jadi apa yang dilakukan Ji-hun, dia melakukannya terakhir kali. Juga akan membunuhnya. Selama kekacauan, Sujin mengambil tongkat besi dan mengayunkannya. Akibatnya, dia menghajar Ji-hun sampai mati. Takut, dia hanya bisa menelepon kakaknya. Sunwo melempar tubuh Ji-hun ke dalam tangki semen. Masih ingin membawa segalanya untuknya. Dari kecil ke besar, kakaknya selalu melindunginya di belakang punggungnya. Kali ini Sujin memutuskan untuk mengambil tanggung jawab sendiri. Dia tidak ingin melibatkan kakaknya lagi. Kemudian dia melompat turun dari lantai atas. Tapi untungnya dia jatuh di pantai. Tidak pernah mati. Pada saat ini, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang pria menerobos masuk. Saat Sujin melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Pihak lainnya adalah Ji-hun yang sudah mati. Ternyata dia belum mati, tapi selalu mencari kesempatan untuk membalas dendam. Sujin dengan cepat bersembunyi di kamar. Panggil polisi untuk meminta bantuan. Kakaknya duduk di seberang. Baru saja mendengar isi panggilan itu. Jadi setelah polisi pergi, Sunwo menyelinap keluar dari kantor polisi. Di saat yang sama, pintu kamar Sujin dibuka oleh Ji-hun. Hasil saat perkelahian, Sujin ditangkap oleh Ji-hun dan kakinya patah. Ji-hun mengisi ruangan dengan bensin. Saya ingin tahu sepanjang waktu, Sunwo dan saya, siapa yang lebih mencintaimu? Harus membiarkan Sunwo melihatnya, sayang sekali. Ji-hun menyalakan api dan meninggalkan ruangan. Alhasil, di puncak tangga langsung bertemu dengan Sunwo. Sunwo menangkapnya dan bertanya tentang keberadaan Sujin. Dia ditikam 3 kali berturut-turut. Saat Ji-hun kabur, dia ditangkap polisi. Sunwo berjuang masuk ke kamar untuk menemukan Sujin. Namun, ketika dia menemukannya, apinya sudah terlalu besar. Apalagi dia terluka parah. Tidak bisa mengeluarkan Sujin dari kamar. Kakak, aku ingat semuanya. Sujin, ayo pergi ke Kanada. Pada akhirnya, Sunwo menggunakan tubuhnya untuk menahan ledakan tersebut. Hal yang sama terakhir kali memblokir di depan Sujin. Ketika Sujin bangun, polisi memberitahunya bahwa Sunwo telah meninggal dunia. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melindungi saudara perempuannya. Menjelang akhir film, Sujin telah datang ke tepi danau, di mana mereka telah berkencan sejak kecil. Dia ingin berada di tempat ini, ditemani oleh cinta hidupnya untuk dirindukan. Harus dikatakan bahwa cinta Sunwo untuknya melebihi cinta. Sayangnya, dia tidak pernah tahu sebenarnya hubungan antara Sujin dan 2 pria. Dari 2 foto pernikahan tersebut, jawabannya sudah diberikan. Di akhir film kita tercerahkan. Kakak pengantin. Di sebelah kanan mempelai adalah posisi mempelai pria. Harap berdiri di sebelah kiri. Di sana, oke. Kamu tidak ingin aku menikahi, iya? Tapi kenapa kau biarkanku menikah? Atau jangan menikah lagi?